Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini atas taufiknya berupa kemauan dan kemampuan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya, juga di dalam menjauhi semua perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, juga di dalam ketika kita mendapatkan ujian, musibah, ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan qada dan qadarnya di dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan Allah pun terus memberikan kepada kita istiqamah di dalam ibadah, di dalam amal, wa in qalla, walaupun sedikit namun senantiasa continue. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kita berpisah dari dunia ini, kita diberikan satu anugerah yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu hadiah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk seluruh makhluknya ini mengandung maslahat, ini mengandung kebaikan yang sangat besar, yang sangat agung di dalam kehidupan kita. Kita teringat akan sebuah pernyataan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, ketika beliau menghadapi Rustum sebelum peperangan Qadisiyah berkecamuk. Ada 3 pernyataan yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir. Pernyataan yang pertama, ketika ditanya oleh Rustum, mau apa anda kesini? Maka kata Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, kami adalah kaum yang mengajak manusia min ibadatil ibada ila ibadatillahi ta'ala, mengajak seluruh manusia dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan yang kedua, min dhayqid dunya ila sa'atiha, menghantarkan manusia dari sempitnya himpitan dunia kepada luasnya dunia ketika di dalamnya terdapat ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan yang ketiga, min jawril adyani ila adlil Islam, dari kesewenang-wenangan, dari kezoliman ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan ataupun agama-agama selain Islam menuju keadilan dinul Islam, keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang sangat agung kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinul Islam ataupun syariatnya di dalam kehidupan kita. Salah satu syiar yang sangat agung ataupun yang sangat
besar di dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu hadirnya ataupun wujudnya yang bernama masjid ataupun Baitullah, yang sangat dekat, yang sangat erat sekali dengan kehidupan kaum muslimin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara masjid, marilah kita bersama-sama mentadaburi satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, kepunyaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal iman, ketika kita berada di masjid ini ada pemiliknya. Mungkin ribuan yayasan ataupun organisasi yang menjadi panitia pembangunan masjid. Namun ketika masjid itu sudah berdiri, maka masjid itu adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah tidak ada lagi ketika kita semuanya sudah masuk ke dalam masjid, kita mengandalkan ego-ego kita. Kita membawa perbedaan-perbedaan ke dalam masjid. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berada di dalam masjid. Tanggalkan bendera-bendera kita. Ya, kita dari sesuatu ataupun dari hal yang berbeda. Iya, betul. Akan tetapi ketika sudah masuk ke dalam masjid, kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid inilah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang bersama-sama hadir, berada di dalam masjid ini harus mengikuti aturan-aturan pemilik masjid, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan aturan-aturan yang lain, melainkan adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masjid. Sehingga ikhwatal iman, ketika masjid ini adalah milik Allah, maka aturannya pun harus ditegakkan adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid, ketika semua hamba yang masuk ke dalam masjid adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini di dalam Islam, di dalam perkembangannya, di dalam peradabannya, ini adalah sebagai perekat, ini sebagai untuk pemersatu kaum muslimin. Itu ketika bagaimana kita mengenal keagungan hadirnya masjid di dalam kehidupan umat manusia sebagai pemersatu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masjid ini adalah sebuah pusat peradaban, maka tadi masjid ini operasionalnya harus berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai perekatnya adalah mari hidupkan ukhuwah, mari hidupkan kebersamaan, mari hidupkan saling tasamuh, saling toleransi di dalam masjid. Mungkin di antara kita ada yang berbeda di dalam masalah fikihnya. Mungkin di antara kita ada yang konsentrasi belajar tentang masalah keislaman. Mungkin ada yang cenderungnya kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian kepada Imam Abu Hanifah, kemudian kepada Imam Malik, kemudian kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ketika sudah berada di dalam masjid, mari kita bersama-sama untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih semangat ketika saya menyampaikan masjiduna, maka hadirin tolong dijawab dengan antusias, dengan selamat, tegaknya peradaban. Masjiduna, masjiduna. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana dahulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah ke Madinah,
Maka sebelum sampai ke Madinah, Nabi mendirikan di tengah perjalanan, yaitu Masjid Quba. Hal pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Selang beberapa hari, Nabi melanjutkan dari Quba. Maka setelah sampai pun ke tempat yang dituju, Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid sebelum Nabi mendirikan rumah pribadinya. Dan ketika lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, di dalam perjalanan masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama diantaranya bahwa al-masjidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana baitul fuqara'i wal ghuraba. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tempat berlindungnya para fuqara, para fakir miskin, wal ghuraba, begitupun orang-orang yang singgah ataupun orang-orang yang datang ataupun orang-orang yang hijrah ataupun imigran, maka dilindungi oleh masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la yajiduna ma'wa, yaitu mereka ataupun pihak-pihak yang tidak memiliki tempat untuk berlindung, tempat untuk kembali, maka dilindungi oleh masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ahli, ketika mereka pun tidak memiliki sanak keluarga, ditampung di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana berinteraksi dengan tadi hamba-hamba Allah yang diakomodir di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katsiran ma yujalisuhum. Nabi lebih banyak bercengkrama, bermajlis, duduk dengan ahli masjid yang kita kenal di Serambi, di belakang masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang dikasih kanopi itu Pak Haji ini dikhususkan untuk siapa? Untuk sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Wa ya'nasu wa yunadihim ila ta'amihi wa yusrikuhum fi sarabihim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajak, menjamu, memuliakan para ahli-ahli masjid itu untuk apa? Untuk diberikan makanan, untuk makan bersama, untuk minum bersama dengan siapa? Dengan mereka. Sehingga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu sebagai solusi dari permasalahan pangan, menjadi solusi untuk masyarakat ketika itu, untuk kaum muslimin. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dari kaum suffah yang tidak memiliki apa-apa tadi, yang fuqara, bahkan misalkan salah satu contohnya Abu Hurairah radhiyallahu an sering pingsan, itu bukan karena sakit, akan tetapi karena begitu dahsyatnya menahan lapar. Namun bagaimana sejarah kedepannya dari Ahlus Suffah itu menjadi tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh pemegang peradaban, dan sebagai estafeta berkembangnya risalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun di dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Nafi radhiyallahu anhu, akhbarana Abdullah bin Umar anna kana yanamu wa huwa syabun wa azab la ahla lahu fil masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, asalnya beliau ini ketika malamnya karena beliau masih bujangan juga sebagai seorang pemuda, kalau bahasa kita ini gular-goler Pak ya. Jadi tidurnya di mana? Di masjid Ahlus Suffah. Namun kedepannya bagaimana? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini, setiap kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perawinya ini sering kita dengar dari Abdullah bin Umar,
Karena memang beliau adalah salah satu sahabat yang paling mengerti, yang paling tahu detil-detilnya sunnah-sunnah perilaku-perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diibaratkan sahabat ini salah satu di antara seperti bayangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternyata dilahirkan dari mana? Dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita lihat bagaimana sifat masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil masjidi makanun li'ilajil marad. Ternyata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masjid itu berfungsi sebagai apa? Sebagai tempat untuk mengobati orang-orang yang sakit, terutama ketika terjadi peperangan. Wa bi khasatin fi ayamil harub, ya, lebih khususnya ketika terjadi peperangan. Maka fungsi masjid di situ adalah sebagai tempat untuk apa? Untuk mengobati, ya, kaum muslimin yang terluka. Begitupun disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, ya, ketika dalam satu peperangan beliau terluka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendirikan tenda di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, agar aku bisa dengan mudah menjenguk Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Qadarallahu ma syafa'ala. Pada masa peperangan tersebut Sa'ad bin Mu'az, pada beliau baru 5 tahun masuk Islam, namun di dalam sirah sejarahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu menggetarkan Arsyur Rahman, menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sejarah-sejarah berikutnya ini menjadi cikal bakal rumah sakit pertama di dalam apa? Di dalam kehidupan manusia. Ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitupun sifat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-masjidu tujma'u fihi as-sadaqat minal aghniya wa tawzi'u 'alal mustahiqina minal fuqara. Begitupun ketika di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihimpun sedekah-sedekah ataupun infak dari al-aghniya, dari hamba-hamba Allah yang memiliki kecukupan, dihimpun dananya. Wa tauzi', ya, untuk diapakan? Untuk dimanfaatkan alal mustahiqin, untuk orang-orang yang memang hak untuk mendapatkannya, minal fuqara wal masakin, dari kalangan kaum fuqara dan masakin. Sehingga masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ini menjadi pilar-pilar ekonomi, ya, pilar-pilar kesejahteraan untuk kehidupan kaum muslimin. Sehingga di dalam hadis riwayat Muslim, pada suatu hari ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang musafir yang sangat mengkhawatirkan kondisinya, tidak beralas kaki, kemudian baju yang sangat lusuh sekali, membuat Nabi bersedih. Nabi melihatnya dengan tatapan yang sangat iba terhadap sang musafir ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal, karena ketika itu menjelang sholat zuhur dan ketika masuk waktu zuhur diperintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian dilaksanakan sholat. Setelah sholat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, menyeru kepada manusia dengan membacakan ayat-ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan ayat-ayat takwa yang lain. Maka tiba-tiba ikhwatal iman, ada hamba Allah atau sahabat Nabi yang menginfakkan dinarnya, yang mensedekahkan dirhamnya, makanannya,
ada yang kurma, bahkan ada yang hanya sebutir kurma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika itu, karena bagaimana tadi hamba Allah yang sangat kekurangan itu bisa dibantu oleh siapa? Oleh saudaranya. Itu adanya di mana? Di masjid ketika itu. Begitupun lebih jauhnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari masjid kaum muslimin bisa menutup pasar-pasar kaum Yahudi ketika itu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Ketika Allah mengharamkan riba, kemudian riba itu pasti hancur, ya pasti hilang, dan yang akan tetap kekal adalah sedekah. Maka dengan gerakan sedekah ini pasar Yahudi menjadi tutup. Para tujar ataupun para pengusaha, para pedagang kaum muslimin ketika tahu bahwasanya kebiasaan licik ataupun buruk orang-orang Yahudi adalah menimbun barang-barang pokok kebutuhan kaum muslimin, sehingga ketika dijual pun dengan harga yang sangat mahal, maka ada dua gerakan yang dilakukan oleh para pengusaha pedagang kaum muslimin. Yang pertama adalah mereka membeli kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, kemudian mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka gratiskan. Kalaupun dijual dengan harga yang sangat murah sekali untuk memudahkan kehidupan kaum muslimin, maka sudah barang tentu tutuplah pasar umat ataupun kaum Yahudi ketika itu. Dan ini pun bermula dari masjid. Gerakan ini hadir ada ataupun dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ikhwatal iman, masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pusat ilmu, pusat belajarnya ataupun sekolahnya kaum muslimin, sekolahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan sholat subuh, maka masjid pun ini berfungsi sebagai apa? Sebagai fungsi sosial. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengenal, kalau bahasa kita ini mengabsen, Pak ya. Ini diabsen semua para sahabatnya. Ya, setelah zikir, ya kemudian Nabi menghadap kepada jamaah disambung dengan zikir, gitu ya. Dilihat ke sebelah kanan ya, nih Pak Haji Oon ada tidak, gitu ya. Ini Pak Ustadz ada tidak, gitu ya. Itu di absen, dan ketika tidak ada ditanyakan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemana si fulan? Kemana saudara kita? Itu hebatnya masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah suruk ya, dan ini masya Allah ya, Masjid Al-Falah pun ini masya Allah makmur, dan semoga semakin makmur dan semakin istiqomah ya kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, setelah suruk, kemudian di waktu duha, dan itu adalah waktu yang paling panjang biasanya Nabi dan para sahabatnya membahas menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang zuhur. Kemudian Nabi dan para sahabatnya ketika ada waktu melakukan apa? Qailullah. Ya, menjelang zuhur. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jutaan masjid yang ada ya di dalam sekeliling kita ya, di negara yang kita cintai ini, ketika tadi difungsikan, sehingga tidak ada istilah ya, tidak ada istilah masyarakat ini khususnya kaum muslimin ya terputus dari yang namanya pendidikan. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkembangannya di dalam sejarah itu, kampus-kampus ataupun universitas-universitas itu lahirnya dari masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kaum muslimin para sahabatnya ketika itu sekolahnya di masjid, ya di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menginspirasi ya bahwasanya dari masjid ke masjid ini menjadi kampus-kampus, universitas-universitas, sehingga PBB pun harus mengakui
bahwa universitas yang tertua di muka bumi ini ataupun di dunia ini adalah universitas milik siapa? Kaum muslimin. Itu pada abad ke-8 ataupun 9 Masehi ataupun abad ke-3 Hijriah. Yaitu di mana? Di Maroko. Yaitu dari Masjid Al-Qarawiyyin. Sampai hari ini masih ada. Ya, sudah 12 abad yang silam. Muwakifnya ataupun yang menginfakkan harta kemudian membangun masjid dan diwakafkan masjid ini namanya Fatimah. Orangnya sudah tidak ada, bunda, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian. Akan tetapi zariahnya terus mengalir. Ya, sudah 12 abad yang silam. Kemudian selanjutnya Universitas Al-Azhar, ya baru yang di Italia, ya, ini dimiliki oleh Eropa. Itu pun ya pada abad 11 Masehi, ya, itu didirikan. Nah, ini luar biasa ya, dari inspirasi begitu agungnya. Ini baru salah satu syiar di dalam agama kita, yaitu masjid. Syiar yang agung, syiar yang sangat besar ya. Dan ketika tadi Bapak Ibu sekalian, dan di sini ada para takmir masjid, dalam artian adalah para panitia Pak Haji ya, ataupun para pengurus ataupun secara keseluruhan ya, takmir masjid, kita semuanya adalah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dihadirkan satu amanah ya, satu masjid oleh Allah Subhanahu wa taala, ini melahirkan banyak sekali manfaat ya, berjuta manfaat, keberkahan dan keberlimpahan sekeliling masjid. Sehingga mari ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ikhwatal iman ya, para santri, kita terus penuhi ya, terus kita makmurkan, kita terus semarakan ya masjid kita ini dengan apa? Dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan, dengan tadi berbagai macam fungsinya yang telah digambarkan, yang telah dijabarkan, diamalkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah terbiasa ya, baik anak-anak ataupun ketika akan saat persiapan peperangan itu dilatih di mana? Di masjid, Bapak sekalian. Walaupun kata para ulama ini hanya insidental saja dan tentu tidak mengganggu orang-orang yang sholat ya, dan dengan cara terjadwal itu ya, sampai fungsi-fungsi askari pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana merencanakan sebuah taktik ketika besok akan menyerbu itu ya, ini diobrolkannya di mana? Di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sahabatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa masjid ini memiliki banyak sekali keutamaan ketika kita berada di dalamnya, ketika kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekurangnya di sini ada 5 keagungan keutamaan. Ketika kita ini memakmurkan, senantiasa ingin terus beribadah, tadi memfungsikan masjid ini sebagaimana ya terdahulu ya tercatat di dalam sejarah peradaban Islam. Masjiduna ya, tegakkan peradaban ya. Masjiduna ya. Yang pertama, para pemakmur masjid ini diberikan sifat-sifat utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18. Bagaimana seharusnya para takmir masjid secara umum adalah kita sebagai jamaah masjid untuk memakmurkan, menyemarakan masjid Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para pengurus masjid yang terpilih ataupun yang ditunjuk ya, diberikan amanah oleh jamaah ataupun oleh sebuah ahlul hali wal aqdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama, sesungguhnya hanyalah ya. Jadi ini adalah sebuah pembatasan, dalam artian ini tidak boleh tidak
Kalau bahasa kita tidak boleh tidak, itu pemakmur masjid ini harus memiliki sifat-sifat berikut ini. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah para pemakmur masjid, para takmir. Nah ini nama takmir itu Pak Haji, ini bukan nama sembarangan. Ini langsung namanya diberikan oleh siapa? Oleh pemilik masjid. Tadi siapa pemilik masjid Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan, takmir masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini disifati dengan sifat-sifat yang sangat agung, yang sangat mulia. Siapakah mereka? Man amana billah. Itu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dalam Quran surat Al-Jin, wa annal masajida lillah, kemudian di ayat sambungannya fala tad'u ma'allahi ahada. Tidak boleh berdoa, tidak boleh mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para takmir masjid, para pemakmur masjid, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengarahkan, hanya menyerahkan semua niatnya, semua tekadnya, tujuannya ketika beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah, senantiasa beriman kepada Allah. Kemudian wal yaumil akhir, juga beriman kepada yaumil akhir. Jadi para pemakmur masjid ini seakan-akan sifat para sahabat Rasulullah SAW. Jasadnya berada di mana? Berkeliaran di atas bumi, akan tetapi cita-citanya, himmahnya, harapannya berada di mana? Ya, di langit, di akhirat. Ini para takmir masjid. Orientasinya adalah bagaimana, kalau bahasa kita ini paakhiratan, ya, pisurgahan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan untuk akhirat, apa-apa yang bisa mendatangkan pahala yang banyak, manfaat yang banyak, itu yang menjadi ciri para pemakmur masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya wa aqamas shalah wa ataz zakah, ini tidak bisa dipisahkan. Senantiasa menegakkan salat, kemudian senantiasa ya tadi menunaikan zakat. Ya. Ini cirinya. Dan ini tidak bisa dipisahkan, ini satu paket. Dan ada satu yang luar biasa, ya, di kalimat selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah pemakmur masjid itu? Yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, para takmir, ya, kita jamaah masjid, walam yakhsha illallah. Memiliki ciri, memiliki sifat tidak memiliki rasa takut kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ikhwatal iman, kita bersyukur kita berada di daerah yang aman, Pak. Di tempat yang lain, kemarin di mana, Pak? Yang masjid di Bredel itu, Pak, di luar negeri itu ya. Ya, ada seperti itu. Atau mungkin di daerah-daerah yang lain, Pak. Dizolimi ya, ataupun diserang, diserbu ya, jamaah sholat sedang beribadah, dan alhamdulillah kita di sini diberikan keamanan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu alam bisawab ya, kalaupun misalkan ya terjadi tadi kejadian seperti ini, maka para pemakmur masjid mereka adalah pribadi-pribadi yang rasa takut terbesarnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ya Allah mencabut nyawanya di mana? Di masjid ini, adalah satu apa? Satu karunia, satu kebahagiaan yang sangat besar sekali. Banyak ya, ke beberapa kejadian beberapa tahun ke belakang, imam banyak yang diserang, Pak ya. Nah, ini imam itu pemberani gitu ya. Takmir masjid ini para pemberani gitu ya. Ataupun hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illallah. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Para pemakmur masjid ataupun para takmir masjid ini adalah mereka yang sangat diharapkan adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjiduna masjiduna. Iya. Itu baru yang pertama, Bapak sekalian. Dia keagungan keutamaan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana satu gambaran ketika nanti setelah Yaumul Ba'ats, hari di mana kita semuanya dibangkitkan dari barzakh kita, kemudian kita digiring kepada satu tanah lapang yang belum pernah satupun ya dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginjaknya, yaitu bagaimana kita digiring yaumul mahsyar, hari kita digiring, jarak matahari ya di atas kepala-kepala kita ya kami dari milin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jarak 1 mil. Ya 1 mil ini adalah satu jarak celak mata. Celak mata, Bu, berapa senti, Bu? 10, Bu? Ada ya? Enggak sampai, Bu, ya? Ada ditafsirkan memang sebagaimana celak mata. Ya 1 mil, kamik dari mil. Kemudian yang kedua, kamik dari mil ini adalah satuan jarak di dunia. 1 mil berapa, Pak? 1, berapa? 1,6 kilo, Pak, ya? 1,6 kilometer ya. Dan pada saat itu ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam Riyadhus Shalihin pun dijelaskan tentang bagaimana kondisi manusia di mahsyar ini. Ada yang tenggelam ya sampai telinganya dengan apa? Dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai dadanya keringatnya itu, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai mata kakinya, tergantung amal-amalnya. Dan pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada keteduhan, melainkan naungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 7 golongan yang akan mendapatkan keteduhan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ya, pribadi yang hatinya senantiasa terpaut dengan apa? Dengan masjid, memakmurkan masjid, menjadi takmir masjid. Jadi Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu sekalian, ya kita sebelum subuh, ada yang datang sebelum subuh ke masjid ini sampai nanti suruk, nanti disambung lagi dengan apa? Mungkin dengan kelas tahsin dan yang lain-lain. Ini insya Allah ta'ala menjadi bekalan kita. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu di antara 7 golongan yang diberikan naungan ketika nanti kita di yaumul mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini menjelaskan tentang utamanya ketika jarak dari rumah ini jauh dari masjid. Bukan berarti ketika sekarang dekat dengan masjid ya dijual, pindah, ya boleh-boleh saja silakan. Tapi tidak harus begitu juga Pak Haji ya. Atau misalkan ketika kita menjelaskan keutamaan bagaimana ketika ke masjid ini, utamanya sih jalan kaki kan begitu Pak Haji. Bukan berarti berkendara tidak boleh, boleh silakan. Boleh silakan. Ya, dan ini tidak perlu diperdebatkan ya. Tidak perlu diperdebatkan. Di dalam hadis riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yamhullah bihil khataya wa kasratul khuta ilal masajid." Tidaklah amal ya perkara yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita ini melainkan
yaitu banyaknya seorang hamba jalan kemana? Menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, satu langkahnya yang lain menghapuskan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika membahas tentang dua solat, misalkan solat isya dan solat subuh, kalaulah kata Nabi SAW, manusia tahu di balik dua solat ini, maka pasti manusia ini walaupun sakit, padahal sakit itu ada rukhsah, ada uzur, ya, untuk tidak berangkat kemana? Ke masjid. Tapi kata Nabi, kalaulah seorang hamba ini tahu di balik dua keutamaan solat isya dan solat subuh, dan dua solat ini menjadi barometer di zaman Nabi SAW, dan absensi juga. Ketika meninggalkan dua solat ini tanpa uzur, nah ini jangan-jangan kita terhinggapi sifat kemunafikan. Dari dua solat ini, ya kata Nabi SAW, ya, memiliki keutamaan yang sangat besar, walau habwan, walaupun seseorang itu merangkak menuju masjidnya. Betapa tidak ketika kita berbicara solat fajar, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melaksanakan sholat isya berjamaah, ini seperti melaksanakan setengah malam qiyamul lail. Dan ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Masya Allah, ya. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi para pemakmur masjid yang senantiasa merasa ya ingin terus ya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ini akan diberikan ketenangan, ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, wal masjidu baitu kulli taqiyyin, bahwa masjid ini adalah rumahnya setiap hamba Allah yang bertakwa. Di dalam riwayat lain, ini adalah baitu kulli mu'min, rumahnya setiap hamba Allah yang beriman. Di dalam hadis yang lain, tidaklah ketika ada seorang pemuda ataupun seseorang yang senantiasa berada di masjid, saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baituhu birruhi warahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanggung, akan memenuhi ya kebutuhan siapa? Para takmir masjid, akan dipenuhi kebutuhannya. Liman kanal masjid baituhu, ketika seseorang ini merasa apa? Merasa masjid ini adalah rumahnya, masjid adalah milik Allah, dan Allah pun mempersilahkan, silakan yakini ya bahwa masjid-masjid ini pun adalah rumah-rumah kita semuanya, rumah-rumah kita semuanya. Birruhi warahmah, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kata para ulama. Birruhi ini dengan hayatan thayyibah, diberikan ketenangan. Kemudian warahmah, juga akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan-pertolongan, kemudahan-kemudahan urusan, diberikan ampunan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhenti di situ. Bagi para pemakmur masjid, ya, senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, wal jawaza ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan jalannya ketika nanti apa Bapak Ibu sekalian, kita melewati, melintasi as-sirat, titian yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, akan dimudahkan, akan dibimbing oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sampai dimasukkan ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat Bapak sekalian. Kemudian yang kelima, di antaranya keagungan, ya, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pemakmur masjid yang senantiasa memperbanyak jalan ke masjid, akan diberikan cahaya di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ketika melewati as-sirat.
Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud, tadi Tabrani, dia dua hadis ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Basyiril masyain." Kabar gembira bagi para masyain, para pejalan kaki menuju masjid ataupun yang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalami, berjalan di kala gelap gulita. Mungkin di waktu Isya ataupun di waktu subuh, dalam keadaan gelap gulita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilal masajid, menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Bin nurit tammi yaumal qiyamah, akan diberikan cahaya yang sempurna pada yaumil qiyamah. Karena sirat itu gelap, Ibu sekalian. Sirat itu gelap, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ada hamba Allah yang diberikan cahaya hanya sebesar ibu jari kakinya. Melewatinya ada yang merangkak, ada pula yang secepat kilat, seperti mengendarai kendaraan yang tercepat. Dan diantaranya adalah amal yang memudahkan kita nanti di yaumil qiyamah, apakah di kuburan, apakah nanti di mahsyar, ya, ketika nanti di mana, di as-sirat. Ini adalah bagaimana jalan-jalan perjalanan kita, langkah-langkah kita ke masjid, dan bagaimana kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjiduna. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita sedikit mengenal tentang hukum-hukum seputar fikih tentang masjid. Ya. Nah, ini ada door prize ya, Pak. Baik. Bapak-bapak dulu, Pak. Apa yang dimaksud dengan masjid, Pak? Acungkan tangan, Pak. Masjid teh apa, Pak? Iya. Nah, ini ada door prize ya, minyak wangi. Ustaznya minyak wangi itu door prize. Ya, kalau mini gold nggak ada Pak yang ngaji ya. Ini aja ya. Apa yang maksud dengan masjid? Jawabnya diwakili saja sendiri Pak, jawabnya Pak. Kalau banyakkan ini cuma ada 3, ini nggak cukup ya. Baik. Ada masjid jami, ada musola. Ini kita sedikit bahas. Iya. Baik. Ada apa yang maksud dengan masjid, Pak? Baik, diwakilkan ke ibu-ibu. Bu, apa Bu masjid, Bu? Santri, boleh? Iya. Iya, Bu, ya, enggak? Masjid sebagai pemersatu. Ya, tadi fungsinya tadi Bu ya. Masya Allah ya. Nah, karena sudah menjawab, tidak apa-apa kita kasih saja ya. Adik, apa Dek? Dikasih ke Ibu ya. Buat di rumah Bu ya, parfumnya Bu ya. Baik. Fad. Baik, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid ini ya dari kata sajadah, sujud. Kemudian ada kalimat masjid. Ini disebut sebagai nama tempat, isi makan. Sehingga secara bahasa tempat apa? Tempat sujud. Ya, tempat sujud. Sedangkan secara istilah ya di dalam syariat, dan nanti kita lihat bagaimana para ahli fikih mendefinisikan tentang masjid. Al-masjid huwal makan. Yang masjid ini adalah satu tempat al-muhayyi'u li shalawatil khamsi jama'atan daiman wal mauqufu lidzalik. Ya, jadi masjid ini adalah sebuah tempat yang secara khusus memang disiapkan untuk sholat 5 waktu diberjamaahkan. Ya, daiman. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya, seterus-terusnya memang diperuntukkan seperti itu. Ya, dibangunnya masjid wal mauqufu lidzalik. Ya, memang seperti itu peruntukannya. Nah, ini Pak ya, definisi dari masjid. Ya. Ini secara istilah. Adapun secara umum, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Ini
arti masjid secara umum. Ini secara umum, tadi secara sudah khusus ini Pak ya. Sedangkan secara umum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat lil ardu, dijadikan untuk aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua permukaan bumi ini masjidan, sebagai masjid tahuron. Ini ada garis bawahnya, tahuron, selama itu suci, boleh dipakai untuk salat di situ. Fa ayyumar rajul min ummati adraktuhu shalah falyusalli. Jadi manapun ya kita seseorang menjumpai berkedatangan waktu salat, ya maka salatlah. Inilah salah satu keutamaan yang diberikan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua permukaan bumi ini bisa untuk digunakan sebagai tempat salat. Ini secara umum Pak ya, secara umum. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperbanyak ya salat sunnah di masjid, di rumahnya, itu tidak lantas rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai masjid. Ya. Jadi ketika yang dimaksud dengan masjid ya Ibu Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya masjid secara khusus ini tempat yang berlaku hukum-hukum seputar masjid. Hukum-hukum seputar masjid apa Ibu sekalian? Ketika masuk ada apanya? Ada doanya. Ketika keluar masjid ada doanya. Sebelum duduk ada apa? Ada tahiyatul masjid. Kemudian juga di dalamnya dilarang, tidak boleh ada apa? Jual beli. Ya, yang haid ataupun yang junub tidak boleh menetap di mana? Di dalam masjid. Nah, itu ya sifat khusus ya ketika sebuah tempat itu ya disebut sebagai apa? Sebagai masjid. Begitupun kata para ulama ahli fikih ya secara syar'an, bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah kullama a'ida liyu'addi fihi as-salatil khamsi jama'atan, ya, yaitu tempat yang memang disiapkan ya secara khusus ya di dalamnya untuk ditegakkan ya salat fardu, diapakan? Diberjamaahkan. Nah, itu masjid Pak tadi ya Bu, itu jadi tadi yang dimaksud masjid itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masjid jami? Acungkan tangan Pak. Masjid jami. Iya Pak. Wah, masya Allah. Ya. Bapak mau yang ungu apa yang merah Pak? Yang merah, masya Allah. Dek, ini pahala ini ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Betul Pak ya. Nah, sedangkan masjid jami ini ada tambahannya. Ya, selain tadi digunakan untuk sholat berjamaah, ya, Ibu sekalian, juga masjid itu digunakan untuk ditegakkannya apa? Jumatan. Jadi masjid jami ya, jami ya, jama aja dari katanya, dari itu apa? Untuk menghimpun ya manusia yang sangat banyak, yang sangat banyak ya, masjid jami. Jadi ini boleh nih Pak disebut sebagai masjid jami al-falah ya, karena ditegakkan apa? Salat Jumat ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang musola. Ini ibu-ibu, ini tinggal satu lagi Bu nih. Apa bedanya tadi ya masjid dengan musola? Iya, Dek. Iya, kurang tepat ya. Tapi karena sudah menjawab tidak apa-apa, kita kasih hadiah ya. Iya, masya Allah, barakallah. Barakallah fiik. Nah, bagaimana tentang di kita kan ada musola, Bapak sekalian ya. Musola itu dipakai sholat fardu berjamaah juga. Maka kalau tadi kita lihat di dalam definisi masjid, ini masuk dalam definisi masjid, walaupun disebutnya apa? Musola, gitu ya. Maka di sini ya sebetulnya dimaksud dengan musola ini
Lebih mudahnya begini Pak, ya. Setiap masjid ini bisa dijadikan sebagai apa? Musola, tempat sholat. Tapi tidak semua musola ini masuk ke dalam kriteria masjid, ya. Sehingga misalkan ketika musola rumah, ya, ataupun ruang sholat di mana di perkantoran, ya. Nah, tentang ruang sholat di perkantoran ini memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ketika misalkan musola di rumah, ini kira-kira milik umum atau milik pribadi, Pak? Milik pribadi, ya. Ketika milik pribadi ini bisa bisa ubah fungsinya, bahkan bisa dijual rumahnya. Tapi ketika masjid Allah Subhanahu Wa Taala, boleh nggak dijual, Pak? Ya tidak boleh, ya, tidak boleh dijual, itu ya. Sedangkan tadi, ya, musola-musola yang ada di rumah-rumah kita ini tidak termasuk, ya, tadi dalam kategori ciri khusus dari masjid, sehingga tidak berlaku hukum khusus tadi di mana, ya, yang ada di masjid, karena bisa dijual beli, ya, diganti fungsinya, gitu ya, dengan fungsi yang lain. Dan juga tidak seluruh kaum muslimin bisa masuk ke dalam musola di mana, di rumah kita, gitu ya. Privat, ini khusus misalkan ibu-ibu saja, ya, atau keluarga kita. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitupun, ya, di sini ada fatwa dari para ulama, masjidul bait, ya, ataupun tadi, ya, musola yang ada di rumah kita ini laisa bi masjidil haqiqah. Ini bukan hakikat dari masjid yang tadi sudah kita bahas, sudah jelas ini seperti ini, itu ya. Wala hukman, ya, tidak berlaku tadi hukum-hukum tentang masjid di mana di musola rumah, gitu ya. Fayazuzu tabdiluhu, ya, diperbolehkan untuk apa? Untuk tadi dijual, untuk dialihfungsikan. Wan naumu, ya, wanamul junub, ya, orang-orang yang sedang junub pun boleh tidur di mana? Di musola rumah, gitu ya, boleh. Yang tidak boleh di mana tadi? Masjid yang memiliki kriteria khusus, ya, ada batasnya, itu ya, diukur semuanya, itu ya, ini secara khusus. Sedangkan tadi yang musola dalam artian musola umum yang ada di masyarakat kita, dan ini pun adalah dimiliki oleh siapa? Oleh masyarakat secara umum, ya, digunakan untuk sholat 5 waktu diberjamaahkan, maka ini masuk kategori masjid, ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, begitu agungnya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tadi satu syiar, ya, satu hal, ya, bagian dari dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana dengan syariat-syariat yang lain? Dan ini pun semuanya adalah menjadi menjadi solusi, menjadi jalan keluar, ya, di dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga bagaimana nanti, ya, masjid-masjid berada sekitar kita, khususnya adalah Masjid Al-Falah ini benar-benar fungsinya adalah sebagaimana dahulu, ya, masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kriteria-kriteria yang tadi, ya, hadir, ya, menjadi menjadi gumpalan-gumpalan kebaikan yang sangat banyak, ya, manfaat-manfaat yang sangat luas untuk siapa? Untuk umat, untuk kaum muslimin. Bahkan sampai kepada keimanan, ya, ataupun tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun ini menjadi menjadi solusi di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian, ya, tentang iman, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi menjadi solusi, jalan keluar atas semua problem kesulitan-kesulitan. Mari kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul keluar dari kesulitan-kesulitan ini dikarenakan apa? Dikarenakan iman, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yakub alaihissalam, ya, bagaimana ketika mendapatkan ujian yang begitu berat dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, wasilahnya, ya, keimanan beliau, ya, kemudian doa beliau, kemudian diungkapkan, ya, oleh Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub, ya, yang diuji melalui siapa?
putra-putranya. Kata Nabi Yakub, innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan dari kesulitannya, dikeluarkan dari kesulitannya. Ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapa? Dengan sang anak, dengan sang putra. Ya, dicintainya. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Bapak sekalian, ya, ketika dilemparkan kemana? Ke dalam api, yang api ini adalah setinggi ya bangunan sebuah rumah sangat besar. Kemudian dilemparkan, satu riwayat dengan apa? Dengan manjanik ya, atau dengan ketapel besar gitu Pak ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Tauhid diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinginlah wahai api. Ya, dinginlah wahai api. Selamatkan Ibrahim, dinginlah wahai api. Dengan apa? Dengan iman, dengan tauhid. Begitupun Nabi Musa alaihissalam, Bapak sekalian, ketika dikejar, kata pengikutnya, tidak mungkin kita selamat. Kita pasti akan kesusul. Tidak mungkin kita selamat. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya ya, bersamaku Tuhanku, Rabbku pasti akan memberikan jalan keluar, pasti akan memberikan petunjuk. Diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun nanti cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang lain tentang bagaimana dengan keimanan, dengan tauhid ya pun ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Begitupun tadi dengan apa? Dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Sebagai penutup, Bapak Ibu berikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mamurkan, kita terus semarakan masjid yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di tengah-tengah kita ini, karena sudah bermiliar-miliar manusia yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kembali menjadi tanah, menjadi tulang belulang. Mungkin mereka merengek Pak, ingin kembali kemana? Ke dunia. Ingin apa Pak? Ingin i'tikaf. Sesaat saja ingin ruku di masjid, sesaat saja ingin apa? Ingin zikir di masjid, sesaat saja ingin sujud di mana? Di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rengekan mereka hanya sekedar rengekan. Kalau begitu mari di sisa-sisa usia kita, Ibu sekalian, kita menjadi primus, pria masjid, primas Pak ya. Masjiduna. Baik, demikian Ibu sekalian ya, pembahasan tentang masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan masjid kita semakin makmur, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kemampuan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu Pak Haji? Habis, Masya Allah. Pas ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.